hari akhir. Seorang muslim harus yakin bahwa akan ada hari yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan setelah kematian, dan itu dimulai dengan adanya kehancuran alam semesta. Baik, kita mulai dari tanda-tanda kiamat dulu. Sebenarnya ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kiamat itu sudah hampir banyak bermunculan, terutama tanda-tanda kiamat kecil. Akan tetapi tanda-tanda kiamat besar tentu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi adanya hari kiamat itu pasti dan pasti akan ada. Memang Nabi SAW tidak menyebutkan kapan tanggalnya, kapan bulannya, dan kapan tahunnya. Nabi hanya menyebutkan harinya saja, hari Jumat. Karena di hari Jumat itu hari di mana Nabi Adam diciptakan, di mana Nabi Adam dimasukkan ke dalam sorga, di mana Nabi Adam diturunkan ke bumi, dan hari itu pula kiamat dibangkitkan di waktu duha. Tapi tanggalnya kapan, bulannya kapan, tahunnya kapan, Allahu a'lam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan? Kenapa tidak dijelaskan saja bahwa tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian, tahun sekian kiamat? Kenapa pula dirahasiakan? Rahasia adanya kiamat itu sebuah hikmah agar kita persiapan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa." Berbekalah kalian, persiapkanlah oleh kalian, dan sebaik-baik persiapan adalah takwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Di zaman Nabi SAW ada Arab Badui. Arab Badui itu Arab yang tidak memiliki akhlak. Jadi kalau di zaman sekarang ada orang gak punya akhlak, itu namanya Badui. Jadi kalau orang Bandung gak punya akhlak, Badui. Jadi orang Badui ini datang kepada Nabi SAW bertanya tentang kapan kiamat. Kata Arab Badui ini, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Rasul, kira-kira kapan kiamat itu? Nabi SAW tidak mau jawab sampai 3 kali. Setelah kemudian Nabi marah dan mengatakan, "Wa ma a'dadta laha?" Kamu ini bicara kiamat, kiamat, kiamat. Apa yang kau persiapkan emangnya? Maka Arab Badui ini mengatakan, "La syai'ah." Aku tidak persiapan apapun wahai Rasul, walakin uhibbullaha wa rasul. Tapi aku sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, "Idzan anta man ahbabta." Kalau begitu engkau akan bersama idolamu. Dari sini kata para ulama, lihat seluruh para nabi sejak zaman Nuh alaihi salatu wasalam sampai nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua para nabi dan rasul itu disibukkan oleh kaumnya dengan pertanyaan kapan kiamat. Sejak zaman dulu tuh. Kaumnya Nabi Nuh bertanya kepada Nuh, "Nuh, kapan kiamat?" Kaumnya Nabi Ibrahim bertanya kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, kapan kiamat?" Kaumnya Saleh bertanya kepada Nabi Saleh, "Kapan kiamat?" Kaumnya Nabi Musa juga disibukkan Musa dengan pertanyaan kapan kiamat. Seluruh para nabi disibukkan dengan pertanyaan kapan kiamat. Termasuk Rasul kita juga. Rasul, kapan kiamat? Tetapi dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril kapan kiamat. Nabi SAW hanya menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Orang yang ditanya tidak lebih paham dari orang yang bertanya. Maknanya engkau wahai Jibril
Seluruh makhluk ini tidak ada yang tahu kecuali Allah kapan kiamat. Oleh karena itulah maka kalau ada yang meramal bahwa sebentar lagi akan kiamat, kayak dulu ada yang meramal tanggal 12 bulan 12 2012 gitu kan, akan terjadi kiamat. Sekarang sudah 2019 gak kiamat-kiamat. Ada juga yang meramalkan kehancurannya bahwa umat Islam ini setelah usianya 1500 tahun akan kiamat. Ini sudah 1440 tahun, jadi sisanya sedikit ini. Tidak ada yang tahu kiamat itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Lah karena tidak ada yang tahu persiapan. Tetapi pembahasan malam ini hanya untuk pengetahuan saja. Saya akan lebih khusus fokus kepada tanda-tanda kiamat besar. Kalau tanda-tanda kiamat kecil mungkin setiap hari kita bisa lihat. Seperti Nabi SAW bersabda, antalidal amatu rabbataha, di mana anak menjadi tuan bagi keluarganya, bagi bapaknya, bagi ibunya. Maknanya durhaka anak-anak di zaman sekarang ini. Sudah banyak anak-anak durhaka di zaman sekarang. Kemudian juga kata Nabi SAW, ketika yatatawaluna fil bunyan, orang desa sudah sibuk bangun bangunan, bahkan ada yang lebih tinggi bangunannya dibandingkan orang kota. Kemudian juga perempuan-perempuan yang semakin banyak membuka aurat, itu semua tanda-tanda kiamat. Kemudian pemerintahan yang zalim, kemudian munculnya orang-orang fasik, semua tanda-tanda kiamat. Saya kira tidak akan saya sebutkan karena terlampau lama. Kita akan mulai dari tanda-tanda kiamat besar saja untuk sekedar pengetahuan saja. Tanda-tanda kiamat besar itu dimulai mukaddimahnya dari kemunculan Imam Mahdi. Nabi SAW mengatakan nanti di akhir zaman akan terjadi 3 perang. Perang dari arah Yaman, perang dari arah Irak, dan perang dari arah Syam. Tiga-tiganya sudah terjadi. Lihat Irak sekarang, hari-hari perang. Lihat Syam, ya Suriah, hari-hari perang. Bahkan Aleppo itu kota yang dulunya sangat indah, melahirkan para ulama, melahirkan kitab-kitab dunia, sekarang rata jadi tanah. Dan perangnya tidak bisa berhenti sampai sekarang. Kemudian di Yaman, hari-hari ulama dibunuh. Dan itu tidak akan dihentikan sampai kiamat dibangkitkan. Perang ini tidak bisa dihentikan. Karena Nabi SAW yang bersabda seperti itu. Akan terjadi 3 perang di 3 negara ini. Lah ketika kemudian perang-perang ini sudah mulai banyak di mana-mana, korban saling berjatuhan, sebagaimana Rasul mengatakan, tidak tegak hari kiamat hatta kathratul haraj, sampai banyak pembunuhan. Pembunuhan ini mungkin gejalanya karena perang, mungkin karena kejahatan, mungkin karena frustasi, mungkin karena adanya bencana alam. Coba bayangkan seperti tsunami Aceh saja ya. Itu baru 1 lautan ditumpahkan Allah, 200.000 orang mati. Baru 1 lautan Aceh itu. Gimana kalau seluruh lautan di Indonesia ditumpahkan ke daratan? Berapa juta jiwa harus melayang di situ? Itu baru tsunami itu. Belum lagi yang kecelakaan, belum lagi yang stres ekonomi akhirnya minum racun tikus. Orang sekarang ini kematian itu mudah. Lihat di jalan-jalan, kalau nggak nabrak ditabrak. Zaman dulu nggak ada orang mati di jalan.